Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS yaitu mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, tapi syaratnya untuk mempelajari materi hari ini kalian harus memecahkan sebuah masalah, yaitu bantu Ibu Cencen yuk mencari harta karun. Nah, kabarnya harta karun tersebut berada pada salah satu kota ini. Kira-kira di mana ya? Nah, untuk itu Ibu harus mencari informasi sebanyak mungkin agar Ibu tahu kemana Ibu harus pergi. Nah, yang pertama adalah letak harta karun berada di antara kota X dan kota Y. Nah, kita cari ya, yang mana kota X ya? Oh, ini kota X, kota Y, dan berada di antara. Oh, berarti ini antara kota A dan kota B ya, anak-anak ya. Nah, kira-kira di antara dua ini yang mana ya? Kita cari informasi lagi ya. Nah, kota letak harta karun tersebut dibatasi dengan kota G di sebelah utara kota harta karun. Nah, kalau misalnya seandainya harta karun itu di kota B, di sebelah utaranya itu adalah kota L. Nah, sedangkan kota A sebelah utaranya adalah kota G. Wah, sudah cocok nih. Kita pastikan lagi yuk. Nah, informasi yang lain adalah di sebelah barat kota tersebut dibatasi dengan Laut Sukacita. Nah, kota A sebelah baratnya persis Laut Sukacita. Nah, berarti kota harta karun tersebut ada di kota A. Nah, yuk kita sama-sama ke kota A. Harta karun tersebut adalah ilmu pengetahuan. Kita menuju ke sana ya. Nah, anak-anak, semua informasi yang tadi ini berisi mengenai posisi suatu kota berdasarkan letaknya. Nah, hal inilah yang disebut sebagai letak geografis. Nah, lalu bagaimana letak geografis Indonesia? Itu adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Nah, bicara mengenai posisi dan letak, kalian harus ingat dulu nih arah mata angin. Kalian masih ingat atau tidak? Kita ulangi lagi ya. Nah, anak-anak perhatikan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur, laut. Nah, anak-anak, coba yuk kita ikuti dengan menyanyikan dan menggerakkan tangan kalian mengikuti gambar ya. Kita coba sama-sama, mulai dari arah timur ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur, laut. Ya, anak-anak, namun yang akan kita pakai dalam menentukan letak geografis negara kita itu hanya 4 ya. Timur, selatan, barat, dan utara. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat letak geografis Indonesia. Nah, Indonesia itu yang ini ya, anak-anak, yang berwarna hijau. Nah, Indonesia ini berada di antara apa ya? Nah, kita lihat. Ternyata Indonesia itu adalah negara kepulauan, yaitu terdiri dari ribuan pulau dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Benua itu adalah daratan ya. Nah, sedangkan Indonesia juga itu diapit oleh 2 buah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra itu adalah lautan yang sangat dalam ya. Nah, dan luasnya itu kurang lebih 5,2 juta kilometer persegi, meliputi daratan dan lautan. Nah, sekarang apa saja sih batas-batas Indonesia utara, selatan, timur, dan barat? Untuk mengetahui batas-batas negara, kita harus memperhatikan atlas atau peta. Nah, ini adalah peta Indonesia. Nah, dari situ kita baru bisa mencari batas-batas utara baik daratan ataupun lautan. Daratan itu berarti sebuah negara ya, anak-anak. Nah, coba batas-batasnya kita perhatikan. Nah, untuk memperhatikan sebuah peta itu memang kita harus jeli, kita harus teliti ya, anak-anak ya. Sebelah utara Indonesia, negara-negaranya ada apa saja ya? Nah, ini ada negara Malaysia. Ya, di Malaysia. Ada Singapura, ya, ada Filipina. Ya, ini contoh-contohnya ya. Sebenarnya ada beberapa negara yang lain. Nah, lalu sedangkan lautannya, di atas sebelah utara Indonesia itu ada Laut Cina Selatan. Nah, di sini di dalam peta tidak tertulis ya, namun sebenarnya ini ada Laut Cina Selatan. Lalu sebelah selatan, nah sekarang kita lihat sebelah selatan Indonesia. Daratannya, nah ini ada negara Australia, anak-anak, dan juga ada negara Timor Leste ya, ini sebelah selatan. Sedangkan lautannya itu ada Samudra Hindia. Nah, ini kita lihat, Samudra Hindia ini luas sekali ya. Nah, lalu sekarang kita akan memperhatikan sebelah timur ya. Kita perhatikan sebelah timur, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan, sebelah timur Indonesia itu ada negara Papua Nugini. Nah, anak-anak yang warna putih ini
Ini petanya terpotong ya. Ini sebenarnya adalah negara Papua Nugini. Nah, ini diperbesar ya. Jadi ini Papua. Ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ya. Nah, sedangkan lautannya itu di sebelah timur masih Samudra Pasifik. Nah, sedangkan sebelah barat Indonesia itu berbatasan dengan lautannya itu adalah Samudra Hindia. Ya, kita perhatikan di sebelah barat Indonesia ini Samudra Hindia, masih Samudra Hindia ya anak-anak. Nah, sedangkan berbatasan darat itu tidak ada, karena Indonesia itu walaupun memang di peta itu sebelah baratnya adalah India, namun itu letaknya sangat jauh. Jadi dianggap bahwa Indonesia tidak berbatasan darat dengan negara apapun. Nah, anak-anak, ternyata kondisi geografis suatu negara itu memengaruhi kondisi alam. Kondisi alam Indonesia itu dapat kita lihat dalam sebuah peta. Dan dalam sebuah peta itu ada sebuah legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol yang berada pada gambar di peta. Contoh, gambar segitiga ini adalah melambangkan sebuah gunung. Kalau yang berwarna merah, gunung berapi. Lalu misalnya ini ada danau, sungai, itu simbolnya seperti ini. Nah, sedangkan warna-warna pada peta itu juga ada artinya. Warna hijau tua itu menunjukkan dataran rendah. Sedangkan hijau muda itu dataran tinggi, dan semakin ke atas ini semakin tinggi. 0 itu artinya ketinggian ya, dan ketinggian 0 itu berada di pantai. Jadi kalau misalnya ini 100 berarti 100 meter di atas permukaan laut. Dan yang berwarna biru muda ini adalah pantai, ini lautan, dan semakin biru tua itu semakin dalam. Inilah yang disebut sebagai samudra. Nah, sekarang kita cari tahu yuk kondisi alam dari sebuah tempat. Nah, di sini Bu Cunjun akan memberikan contoh. Ini adalah provinsi kita tinggal, yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, kalian perhatikan karena nanti juga kalian akan mencari batasan-batasan dan juga kondisi alam dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan ya. Nah, caranya seperti ini. Kalau ini Ibu hanya bagian dari provinsi ya. Ini Provinsi Jawa Barat. Luasnya kalian bisa cari ya di informasi dari manapun, yaitu kalau Jawa Barat itu 35.378 km persegi kurang lebih. Nah, lalu batas-batasnya kita lihat. Batasnya itu batas yang berupa daratan dulu ya. Berupa daratan itu kalau kita perhatikan, ini di sebelah timur itu adalah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di sebelah barat itu Provinsi Banten ya. Nah, kalian pilih salah satu saja ya, yaitu batas darat itu Jawa Tengah, yaitu sebelah timur. Ditulis juga ya sebelah mana arah mata anginnya ya. Lalu lautan sekarang. Nah, lihat sebelah utara itu ada Laut Jawa, sedangkan selatan ini ada Laut Indonesia ya. Namun kalian hanya cukup menyebutkan salah satu saja. Nah, lalu sekarang kenampakan alamnya, ada pantai apa saja? Nah, di sini kita lihat, di sini ada Pantai Pangandaran ya, Teluk Pangandaran ya. Di sini Pantai Pangandaran Teluk itu adalah lautan yang menjorok ke darat, itu juga disebut pantai juga ya. Atau di sini contohnya yang Ibu tulis adalah Pantai Pelabuhan Ratu. Nah, ini nih Pelabuhan Ratu di sini ya. Nah, kalian boleh cari yang lain ya, ini hanya contoh. Untuk kalian melihat jelasnya sebaiknya kalian melihat atlas, karena kalau di sini agak blur. Lalu dataran rendah itu tadi diingat, dataran rendah itu adalah yang berwarna hijau. Nah, ini Ibu Cunjun pilih yang ini, Karawang ya. Kalian boleh juga Bekasi. Wah, masih banyak ya anak-anak yang warna hijau. Indramayu ya. Nah, lalu dataran, oh ini dimintanya gunung. Gunung itu adalah yang gambar segitiga ya. Nah, ini Ibu Cunjun pilih Gunung Linggarjati. Ini juga ada Gunung Tangkuban Perahu ya, dekat sekali dengan kita. Kalau dataran tingginya ini ya, dataran tinggi Bandung nih ya. Sedangkan merah ini Lembang. Jadi Lembang itu dataran yang sangat tinggi, sudah berwarna merah. Nah, anak-anak, kalian nanti coba ya latihan ya. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan suatu maksud. Hendaknya kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan tempat tinggal yang terbaik dengan musim yang terbaik. Kita harus terus mendoakan bangsa ini agar rencana Tuhan tergenapi. Nah, anak-anak, setelah ini yuk kita sama-sama berdoa dan bersyukur di rumah.
Anak-anak, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.